Agama dalam sepekan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan kesiapan Kementerian Agama mempercepat proses pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sebagai unit eselon 1. Hal itu disampaikan Menteri Agama dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR di Gedung DPR di Jakarta pada Selasa 11 November 2025. Menteri Agama menjelaskan bahwa perubahan struktur kelembagaan ini merupakan kebutuhan mendasar agar pesantren mendapatkan layanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pesantren. Tidak boleh ada tumpang tindih. Kalaupun tumpang tindihnya ada, memang ada kaitan, tapi itu adalah tidak lebih hanya semacam bridging gitu ya. Untuk menciptakan suatu konsep yang lebih utuh tentang Direktur Pondok Pesantren ini, kami meng-hire 12 orang tenaga pakar ya, dari berbagai macam disiplin kurikulum, kemudian juga disiplin kelembagaan dan seterusnya. Jadi kami akan betul-betul melahirkan sebuah konsep pondok pesantren itu distinctiveness-nya dengan pendidikan Islam itu ada. Menteri Agama juga menyampaikan bahwa langkah penataan organisasi telah ditempuh melalui surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Menteri Agama mengatakan angka perceraian di Indonesia menurun selama 2 tahun berturut-turut. Menurut Menteri Agama, tren ini menunjukkan dampak nyata dari program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang kini menjadi program wajib sebelum menikah. Hal itu disampaikan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar dalam rapat bersama Komisi 8 DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 11 November 2025. Menteri Agama menjelaskan bimbingan perkawinan berfokus pada penguatan kesiapan mental spiritual dan sosial pasangan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Nasaruddin pun memaparkan data BPS yang menunjukkan data angka perceraian nasional pada tahun 2023 tercatat sebanyak 463.654 kasus, menurun 10,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2024, angka itu kembali turun menjadi 394.608 kasus atau turun 14,9% dari tahun 2023 lalu. Program ini berfokus pada penguatan kesiapan mental, spiritual, dan sosial pasangan di dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kasus perceraian nasional terus menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2023, tercatat 463.694 kasus, menurun menjadi 10,2% dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2024, angka tersebut kembali turun menjadi 394.608 kasus atau turun 14,9% dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan 2 tahun berturut-turut ini beriringan dengan peningkatan cakupan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang merata di seluruh Indonesia, menandakan korelasi positif antara kewajiban mengikuti bimbingan dengan penurunan angka perceraian. Selain itu, hasil evaluasi lapangan juga menunjukkan 86% peserta bimbingan merasa program ini membantu mereka itu memahami peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik keluarga sejak awal pernikahan. Anda masih mendengarkan Menteri Agama dalam sepekan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui ada ketimpangan antara pendidikan di madrasah dengan sekolah umum. Pernyataan itu ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 11 November 2025. Nasaruddin lantas membandingkan gaji guru madrasah dengan sekolah umum. Ia menceritakan ada guru madrasah yang digaji Rp100.000 per bulan. Selain itu, madrasah seringkali kekurangan fasilitas dasar seperti perpustakaan dan laboratorium yang memadai. Kondisi ini sangat kontras dengan sekolah negeri yang mendapatkan fasilitas lengkap dari negara. Nasaruddin Umar merasa madrasah telah diberlakukan secara tidak adil selama puluhan tahun. Bantuan modernisasi sekolah lebih sering diberikan kepada sekolah umum dan madrasah kerap kali tidak mendapatkannya.
Meskipun dengan kondisi yang terbatas, alumni madrasah telah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dan banyak yang berprestasi di perguruan tinggi terkemuka. Oleh karena itu, ia meminta agar madrasah diberlakukan setara dan mendapatkan dukungan anggaran yang adil. Tapi ini ada hal yang ajaib Bapak Ibu sekalian. Meskipun madrasah itu anggarannya sangat terbatas, tapi alhamdulillah justru prestasinya itu beda di awal ya. Anggarannya sangat maju ke depan untuk sekolah, anggarannya sangat terbelakang ini. Tetapi finish itu malah justru lebih unggul madrasah loh Pak. Sampai hari ini belum terkalahkan oleh lembaga pendidikan manapun di Indonesia. Belum bisa mengalahkan Insan Cendekia yang ada di Serpong, Insan Cendekia di Gorontalo, kemudian bersama 2 Madrasah Alia 2 Malang, kemudian satu lagi di Sumatera. Ya, beberapa waktu kita baca di koran-koran itu, justru Sarjana Teladan ITB itu hafal 30 juz dan itu alumni madrasah. Gajah Mada juga hal yang sama. Jadi ini ada keajaiban, justru anggarannya pas-pasan seperti itu, tapi tak terkalahkan mutunya oleh sekolah yang banjir anggaran. Nah, ini perlu mendapat perhatian untuk kita semuanya, bagaimana supaya terjadi keadilan ini. Anda masih mendengarkan Menteri Agama dalam Sepekan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pentingnya film sebagai alat dakwah yang efektif, terutama untuk generasi muda. Hal ini ia sampaikan dalam acara penganugerahan kompetisi film Islami yang diselenggarakan Kementerian Agama di Jakarta pada Senin 10 November 2025. Menurut Menteri Agama, seni memiliki peran yang sangat penting dalam ekspresi keagamaan dan film merupakan salah satu bentuk seni yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Film adalah sebuah karya seni dan di dalam Islam sangat kompatibel. Penganugerahan kompetisi film Islami oleh Kementerian Agama kali ini semakin banyak peserta dibandingkan tahun-tahun yang lampau. Menteri Agama juga mengutip pendapat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak menghargai seni bisa kehilangan keindahan dalam hatinya. Sebaiknya cinta itu akan lahir dan tumbuh segar di atas sebuah hati yang memiliki nilai-nilai seni yang indah. Kompetisi film Islami yang digelar oleh Kementerian Agama ini bertujuan untuk mengapresiasi karya-karya sinias muda yang menggabungkan kreativitas dengan nilai-nilai keislaman. Menteri Agama mengamati peningkatan jumlah peserta sebagai indikasi positif bahwa minat generasi muda terhadap dakwah melalui media kreatif seperti film semakin besar. Lebih lanjut, Menteri Agama menekankan pentingnya menjadikan film sebagai bagian dari strategi dakwah yang lebih kontekstual, terutama untuk menjangkau kalangan milenial dan Gen Z. Kompetisi film Islami ini merupakan langkah strategis Kementerian Agama dalam memperkenalkan dakwah melalui media populer, terutama film yang kini menjadi sarana yang banyak digemari masyarakat. Menurut Menteri Agama, film bukan hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media reflektif yang dapat menyampaikan nilai-nilai spiritual dan moral. Sebagai penutup, Nasaruddin mengungkapkan bahwa dakwah tidak hanya harus dilakukan di mimbar atau dengan ceramah konvensional. Melalui film, kita bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan cara yang lebih indah dan menyentuh hati. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menjadikan basmalah atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pedoman hidup dalam setiap aktivitas, serta memperkuat kepatuhan terhadap ajaran syariat. Pesan ini disampaikan Menteri Agama saat menjadi khatib salat Jumat di Masjid Raya Darussalam, Palangkaraya, 7 November lalu. Menteri Agama menyinggung larangan memakan makanan yang tidak disembelih atas nama Allah sebagaimana tercantum dalam surah Al-An'am ayat 121. Ayat ini menegaskan bahwa memakan binatang yang tidak disebut nama Allah saat disembelih adalah suatu kefasikan. Karena itu prinsip halal harus dijaga, sebab makanan bukan hanya perkara lahiriah tetapi juga batiniah. Menteri Agama juga menjelaskan makna mendalam dari basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebagai kalimat penuh keberkahan yang membuka seluruh surah dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Dalam kesempatan itu, Menteri Agama mengingatkan jamaah agar membiasakan diri memulai setiap aktivitas dengan basmalah dan menutupnya dengan hamdalah. Khutbah yang penuh makna tersebut disimak khusyuk oleh jamaah Masjid Raya Darussalam. Di akhir khutbah, Menteri Agama mengajak seluruh umat untuk menjaga kesucian hati dan menghidupkan nilai-nilai spiritual dalam keseharian.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat beragama untuk terus merawat kerukunan yang menitik beratkan pada kemanusiaan universal dan ekoteologi atau kepedulian terhadap lingkungan. Ajakan ini disampaikan Menteri Agama saat melepas peserta Jalan Sehat Kerukunan 2025 bertema Berjalan Bersama Dalam Pengharapan, Mumpuni dan Melayani Dalam Kerukunan. Acara ini digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama bekerja sama dengan Ikatan Dosen Katolik Indonesia atau IKD-KI di kantor Kementerian Agama di Jakarta pada Minggu 9 November 2025. Menteri Agama menyebut kegiatan berjalan bersama ini sebagai tradisi baru yang dikembangkan Kementerian Agama untuk memperkuat semangat persatuan lintas iman. Ia menilai fondasi kerukunan antar umat beragama di Indonesia telah kokoh, sehingga kini saatnya bangsa ini melangkah ke tahap berikutnya, memperjuangkan kemanusiaan dan menjaga kelestarian bumi. Menteri Agama menjelaskan, gagasan itu merupakan implementasi Deklarasi Istiqlal yang menegaskan bahwa nilai-nilai agama harus menjadi sumber solusi atas berbagai tantangan global, mulai dari dehumanisasi hingga perubahan iklim. Dalam kunjungannya ke Vatikan baru-baru ini, Menteri Agama juga berdialog dengan Paus Leo ke-14 yang menyambut baik semangat Deklarasi Istiqlal karena selaras dengan upaya bersama umat beragama di dunia untuk melindungi kemanusiaan dan menjaga keberlanjutan bumi. Secara khusus, Menteri Agama menekankan pentingnya ekoteologi sebagai pandangan yang menempatkan alam sebagai mitra kehidupan manusia, bukan sekedar objek eksploitasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar melakukan silaturahmi ke pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 12 November 2025. Dalam kunjungan itu, Menteri Agama menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat ekosistem pesantren, baik dari sisi infrastruktur, tata kelola kelembagaan, maupun pembinaan karakter santri yang berwawasan moderat dan ramah anak. Menteri Agama mengatakan saat ini Kementerian Agama sudah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren yang menjadi langkah strategis agar pengelolaan dan penguatan pesantren bisa dilakukan secara lebih fokus, sistematis, dan terukur. Menurut Menteri Agama, keberadaan Dirjen Pesantren menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjadikan pesantren sebagai salah satu pilar utama pendidikan nasional. Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter, kemandirian, dan kebangsaan. Maka sudah selayaknya pesantren mendapatkan perhatian yang lebih besar, baik dari sisi pendanaan, fasilitas, maupun kebijakan pembangunan. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Agama memberikan bantuan sebesar 150 juta rupiah kepada pesantren Buntet Cirebon. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan pesantren. Demikian Menteri Agama dalam Sepekan. Saya Suiryo, sampai jumpa. Menteri Agama dalam Sepekan. Sepekan Menteri Agama Republik Indonesia, setiap Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan kegiatan Menteri Agama dalam Sepekan. Asta Protas dan Kemenak berdampak sebagai wujud mensukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menteri Agama dalam Sepekan bersama Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Setiap Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.